Di awal tahun ini, saya hanya ingin membawa kita kepada sense of justice, rasa keadilan. Maka, tanyalah pada diri kita sendiri, di mana rasa keadilan terhadap tiga fenomena ini. Satu, terhadap penersangkaan, penangkapan, dan penahanan Habib Rizik. Kedua, terhadap pembubaran dan pelarangan FPI. Yang ketiga, terhadap tertembaknya atau ditembaknya 6 laskar FPI. Saya merasa bahwa ketiga fenomena itu mengusik rasa keadilan saya, sense of justice saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ada di atas pesawat. Mudah-mudahan suara saya terdengar lebih jelas, karena saya tidak tahu di atas langit mana ini. Yang jelas saya berada ingin menuju ke suatu tempat, dan tadi luar biasa buru-burunya karena saya lupa jamnya. Saya pikir pukul 14.00 saya berangkat, ternyata boardingnya 11.50. Padahal jam pukul 11 kurang 15 menit saya masih di rumah. Untung akhirnya dari rumah ke bandara hanya membutuhkan waktu 20 menit dan tanpa persiapan apapun, asal ambil barang dan belum juga mandi ya. Akhirnya tidak telat dan sekarang berada di atas pesawat. Tentu kita tidak bisa mengubur berita karena tidak ada sambungan internet, tapi saya ingin membacakan sebuah renungan awal tahun yang dikirimkan seorang teman. Saya tidak tahu siapa yang menulis tentang ini, tetapi saya pernah membacanya, dan ini saya ingin membacakan kembali karena menarik ya. Saya ingin membacakan tentang keadilan. Seorang dosen mata kuliah hukum bertanya pada salah seorang mahasiswa, "Siapa namamu?" Mahasiswa itu menyebutkan namanya Imran, Pak. Tiba-tiba saja sang dosen mengusirnya tanpa sebab. Mahasiswa itu berusaha membela diri, tapi sang dosen malah membentaknya. Akhirnya ia keluar dengan perasaan terzalimi. Mahasiswa yang lainnya hanya diam. Setelah itu sang dosen memulai kuliah. Ia bertanya kepada para mahasiswa, "Untuk apa undang-undang dibuat?" Salah seorang mahasiswi menjawab, "Untuk mengontrol perilaku manusia." Mahasiswa lain menjawab, "Untuk diterapkan." Yang lain menjawab, "Agar yang kuat tidak menzalimi yang lemah." Sang dosen berkata, "Benar, tapi semua itu tidak cukup." Tiba-tiba salah seorang mahasiswi mengacungkan tangan dan berkata, "Untuk mewujudkan keadilan." Dosen berkata, "Benar, itulah jawabannya, agar tercipta keadilan. Tapi pertanyaannya, apa gunanya keadilan?" Seorang mahasiswa menjawab, "Agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terzalimi." Dosen bertanya, "Sekarang jawab dengan jujur dan tak perlu takut. Apakah saya telah berlaku zalim pada teman kalian ketika saya mengusirnya dari kelas?" Mereka kompak menjawab, "Iya." Dosen bertanya dengan nada tinggi, "Lalu kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Apa guna undang-undang dan hukum kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya? Ketika kalian diam saja di saat seseorang dizalimi dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan kalian, dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar." Kemudian sang dosen memanggil mahasiswa yang diusirnya tadi, lalu meminta maaf padanya di depan seluruh mahasiswa. Lalu ia berkata, "Ini saja pelajaran untuk hari ini. Kalian mesti berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari selama kalian hidup." Berapa banyak orang yang diam melihat kezoliman, ketidakadilan, bahkan berkawan akrab dengan pelaku kezoliman hanya karena ingin mendapatkan kenyamanan. Pelajaran dari sebuah sikap dan perbuatan jauh lebih berarti
daripada pelajaran dari sebuah nasihat. Ya, sobat era sekalian, itu tadi saya tidak tahu siapa yang menuliskannya, tetapi seorang teman sudah mengirimkannya kepada saya, dan saya kira ya sobat era sekalian, banyak yang mendapatkan itu juga menarik sekali untuk dibacakan semacam sebuah refleks. Jadi ketika kita bicara tentang keadilan dan kezaliman, maka sering orang diam saja ketika melihat kezaliman dan melihat perlakuan tidak adil. Padahal kalau kita seorang muslim, agama kita mengajarkan bahwa bila engkau melihat kezaliman atau ketidakadilan, maka kalau engkau memiliki kekuasaan, maka ubahlah dengan pedang. Maksudnya adalah dengan kekuasaan yang dimiliki, Anda akan dapat menyetop kezaliman tersebut, menyetop atau menghentikan ketidakadilan tersebut. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan karena kita tidak punya pedang, maka stoplah dengan perkataan, dengan lisan, sebagaimana yang tentu saja saya lakukan sobat era sekalian sebisa mungkin melalui kanal YouTube ini. Dan kalau tidak bisa juga, maka tolaklah ketidakadilan tersebut. Hati yang menolak itu adalah selemah-lemahnya. Jadi sobat era sekalian, bersikap adil itu tidak mudah. Walaupun kita tahu tidak ada yang namanya sebuah keadilan yang absolut. Keadilan itu selalu relatif. Adil bagi kita belum tentu adil bagi orang lain. Adil bagi orang lain belum tentu adil bagi orang lain yang lain. Karena itu sebuah keadilan itu memang relatif sifatnya, dan kalau kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, adil itu memperlakukan yang sama menjadi sama dan memperlakukan yang berbeda menjadi berbeda pula. Jadi kalau kita bicara misalnya adil itu tidak sama rasa dan sama rata. Seorang yang bekerja lebih keras, seorang dengan pendidikan tinggi, seorang yang katakanlah pangkatnya lebih tinggi, seorang yang katakanlah tanggung jawabnya lebih besar, tentu berhak mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar pula. Jadi tergantung bagaimana variabel-variabel untuk pemberian upah atau gaji tersebut. Tetapi yang paling tidak boleh kita lakukan adalah ketika semuanya sama, kondisinya sama, tapi diperlakukan berbeda. Itu namanya yang tidak adil itu. Jadi yang namanya adil adalah to put something on the right place. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Proporsionalitas. Sobat RH sekalian, kalau kita terapkan pada kejadian akhir-akhir ini, maka kemudian nurani kita bicara tentang keadilan itu tentu berbeda-beda cara tangkapnya, rasanya. Tetapi cobalah kita berefleksi, misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah penersangkaan penahanan Habib Rizik adil atau tidak menurut hati nurani kita? Apakah kematian 6 orang Laskar FPI tersebut adil atau tidak? Apakah pembubaran FPI itu adil atau tidak? Saya sengaja mengunderline 3 persoalan ini. Kalau kita ingin mengetes, mengukur rasa keadilan kita terhadap kasus penersangkaan Habib Rizik, saya merasa dari awal ada elemen ketidakadilannya. Kenapa begitu? Karena kasus ini sesungguhnya kasus yang ringan saja, kasus yang hanya merupakan pelanggaran protokol kesehatan yang banyak juga dilakukan oleh pihak-pihak lain, misalnya dalam pilkada. Saya ingat dalam kampanye hari pertama Bobi Nasution di Medan misalnya, ada pelanggaran protokol kesehatan dan itu diakui, tapi tidak ada investigasi lebih lanjut, apalagi sampai adanya penersangkaan. Tetapi yang dilakukan terhadap Habib Rizik langsung dilakukan penersangkaan, bahkan penahanan dengan tambahan pasal menghasut, dengan tambahan pasal misalnya undang-undang tentang penyakit menular. Maka saya mengatakan ada perasaan rasa tidak adil. Saya tidak mengenal Habib Rizik, tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah juga bercakap-cakap jarak jauh. Mungkin dia tahu saya tahu dia, tetapi lebih karena hubungan virtual seperti ini, barangkali dia juga melihat salah satu YouTube saya, dan saya juga mendengarkan pidato-pidato dia dari YouTube atau media sosial lainnya.
tapi ada perasaan bahwa kok sepertinya ada perlakuan tidak adil. Berikutnya adalah mengenai pembubaran FPI. Pembubaran FPI itu juga saya merasa kok tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena saya merasa FPI bukan lagi organisasi seperti dulu. Organisasi dalam tanda kutip preman berjubah misalnya, yang kerjanya melakukan sweeping, yang kerjanya barangkali ada aspek gangguan ketertiban dan keamanan. Pernah melakukan dalam tanda kutip penganiayaan tahun 2008 ketika ada demo di Monas. Saya merasa FPI sekarang FPI yang jauh lebih intelek karena seiring dengan berkembangnya secara luar biasa wawasan Habib Rizik. Dia sudah mengambil S2 dan dia sekarang mengambil S3. Pidato dia tentang revolusi akhlak misalnya, saya lihat penuh dengan nilai-nilai yang tidak hanya pendekatannya perspektif agama, tapi juga perspektif kebangsaan. Bagaimana dia menjelaskan revolusi akhlak dalam perspektif ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi justru revolusi akhlak itu adalah menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kompatibel kan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu saya merasa bahwa FPI sekarang bukanlah FPI yang dulu lagi. Jadi saya merasa kalau seandainya ada elemen negara yang mampu berkomunikasi dengan Habib Rizik dan juga pentolan-pentolan FPI lainnya, saya merasa bahwa mereka menjadi energi yang kuat bagi bangsa ini. Apalagi kita tahu bahwa mereka adalah organisasi yang tidak sungkan-sungkan turun ke lapangan untuk membantu korban-korban bencana. Sebagaimana mereka tunjukkan di Aceh yang paling spektakuler. Menjadi tim pemburu mayat di mana relawan lainnya belum tentu mau karena sangat berbahaya dan punya potensi untuk kena penyakit. Dan kita tahu bahwa ada satu relawan FPI yang meninggal pada tahun 2014 ketika tsunami menjadi relawan mengambil dan mencari mayat-mayat tersebut. Berikutnya, Sobat Era sekalian, hal yang juga mengusik rasa keadilan adalah tewasnya 6 laskar FPI. Mau dibolak-balik bagaimanapun, saya rasanya sukar untuk menerima dalam perspektif keadilan bahwa ini adalah tindakan yang justified, tindakan yang adil, tindakan yang memang terpaksa diambil oleh aparat keamanan karena membela diri, karena mendapatkan serangan. Karena yang meninggal adalah 6 orang dan itu di tempat-tempat yang mematikan tembakannya. Bahkan lebih dari 1 tembakan di dada kiri dekat jantung. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah protap aparat keamanan, yang saya tahu adalah pertama memperkenalkan diri, mengingatkan kalau mereka adalah aparat keamanan untuk menyetop siapapun yang ingin berbuat kriminal. Yang kedua, kalau juga masih bergerak, bisa lakukan tembakan ke atas. Masih juga bergerak, tembakan ke bawah, ke kaki. Masih juga bergerak, disitulah kemudian polisi berusaha melumpuhkan untuk membela diri. Tapi masalahnya adalah apakah hati nurani kita, apakah rasa keadilan kita, apakah sense of justice kita bisa menerima kalau kematian tersebut diakibatkan oleh tindakan polisi yang membela diri, tindakan tembak-menembak yang katakanlah barangkali berimbang lalu berakibat pada kematian. Apalagi ketika rekonstruksi ternyata ada yang meninggal memang ketika sudah di jalan 2 orang, tapi ada yang baru meninggal setelah dibawa dengan Daihatsu Xenia ke Polda Metro Jaya dengan berbagai macam isu yang mengitarinya. Sobat Era sekalian, di awal tahun ini saya hanya ingin membawa kita kepada sense of justice, rasa keadilan. Maka tanyalah pada diri kita sendiri, di mana rasa keadilan terhadap 3 fenomena ini. 1, terhadap penersangkaan, penangkapan dan penahanan Habib Rizik. 2, terhadap pembubaran dan pelarangan FPI, ya. Yang 3, terhadap tertembaknya atau ditembaknya 6 laskar FPI. Saya merasa bahwa ketiga fenomena itu mengusik rasa keadilan saya, sense of justice saya. Tetapi mungkin saja saya salah. Tetapi one thing for sure, saya tidak mengenal FPI, tidak pernah datang ke Petamburan, tidak juga pernah bertemu Habib Rizik, tidak juga mengenal 6 laskar FPI yang meninggal, tapi rasanya rasa keadilan saya terusik. Sekali lagi, mungkin saya salah, mungkin kita berbeda, tidak apa-apa,
karena inilah negara demokratis. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di Jawa khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.